Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita tentang kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Lah, pembahasan ini kaitannya sangat erat dengan pembahasan mubtada dan khobar, sebagaimana kita telah kita uraikan dan kita dengar pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh di awal kalimat, sementara khobar adalah isim yang menyempurnakan mubtada sehingga menjadi jumlah yang sempurna. Seperti contoh, Zaidun qaimun, Zaidun naimun. Zaidun menjadi mubtada, qaimun dan naimun menjadi khobar. Lah, pembahasan kana wa akhwatuha ini adalah termasuk pembahasan yang dalam ilmu nahwu disebut dengan amil nawasikh. Amil nawasikh. Saya ulangi lagi. Kana wa akhwatuha ini termasuk amil nawasikh. Ia punya pengamalan. Kana dan saudara-saudaranya ini punya amalan, punya pengamalan, punya fungsi yang menghapus hukum asal mubtada dan khobar. Lah, hukumnya apa? Atau pengamalannya apa? Amalan kana dan wa akhwatuha ini. Mari kita bersama-sama baca dan disalin maknanya dalam kaidah yang akan saya bacakan. Kaidah yang ke-18, bismillahirrahmanirrahim. Tadkhulu kana 'alal mubtada'i wal khabar. Tadkhulu masuk atau memasuki kana tadi 'alal mubtada'i wal khabar, pada mubtada dan khobar. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini nanti masuknya kepada beramal dalam mubtada dan khobar. Terus apa yang dilakukan kana terhadap mubtada dan khobar? Fatarfa'ul awwala. Kemudian kana merofakkan al-awwala, isim yang pertama, yang dimaksud adalah mubtada. Wa yusamma, kemudian isim tersebut dinamakan ismaha, isimnya kana. Wa tansibu, dan menasobkan atsani, isim yang kedua, yaitu khobar. Wa yusamma, kemudian disebut dengan khobaroha, khobarnya kana. Jadi pada kesimpulannya, kalau ditanya apa sih pengamalan kana dan saudara-saudaranya, pengamalannya adalah merofakkan mubtada, dijadikan sebagai isimnya, dan menasobkan khobar, dijadikan sebagai khobarnya. Awalnya kan mubtada dan khobar ini hukum asalnya sama-sama dibaca rofa, tetapi karena kemasukan kana, maka yang terjadi dia merofakkan yang pertama, tidak menjadi mubtada lagi, akan tapi menjadi isim kana, dan menasobkan khobar yang awalnya dibaca rofa kemudian beralih hukumnya menjadi nasab. Lah, sebagaimana tadi dalam contoh, kana ini punya saudara. Apa saja saudaranya? Mislu kana fima taqaddam. Mislu kana, seperti kana. Fima dalam perkara atau dalam huruf, dalam kalimat-kalimat taqaddama yang akan datang. Apa saja? Yaitu soro. Saudara kana ada soro. Kemudian laisa. Kemudian lagi asbaha, amsa, adha, dhalla, dan bata. Jadi kana punya 7 saudara. Ini perlu dihafalkan semuanya. Jadi saudaranya kana pertama ada soro, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, dan bata. Wa tusamma, dan disebut hadhil af'al, fi'il-fi'il ini, akhwati kana, saudara-saudaranya kana. Jadi kana punya saudaranya ada 7, yaitu soro, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Kesemuanya beramal seperti amalnya kana, yaitu merofakkan mubtada, dijadikan sebagai isimnya, dan menasobkan, saya ulangi lagi, khobar yang awalnya rofa
dinasobkan oleh kana dan saudara-saudaranya menjadi dan dijadikan sebagai khobarnya. Kemudian kaidah yang ke-20, likulli fi'lin min hadhil af'al, setiap fi'il min hadhil af'al, dari fi'il-fi'il ini, mudhari'un wa amrun. Setiap fi'il ini punya fi'il mudhari' dan juga punya fi'il amr. Ya'malani amalal madhi. Dia beramal sebagaimana amalnya fi'il madhi. Illa laisa, kecuali lafaz laisa. Kalau laisa dia tidak punya fi'il madhi dan tidak punya fi'il amr. Fala ya'ti, maka tidak datang minha dari laisa mudhari'un bentuk fi'il mudhari' wala amrun. Jadi sederhananya kana dan saudara-saudaranya ini, itu sara, dhalla, bata, adha, asbaha, itu secara keseluruhan disebut dengan amil nawasikh, amil yang menghapus atau merusak hukum. Coba kita terapkan pada contoh-contoh berikut. Misalkan pada contoh yang kedua, al-baitu nadhifun, rumah itu bersih. Al-baitu sebagai mubtada dibaca rafa, nadhifun juga dibaca khobar, dibaca rafa. Kita perhatikan nomor 2 sebelah kirinya, sebelah kiri itu kemasukan kana. Apa yang terjadi? Di situ ada perubahan. Kanal awalnya al-baitu nadhifun menjadi kanal baitu nadhifan. Awalnya nadhifun menjadi nadhifan. Kalau ditanya al-baitu ini posisinya sebagai apa? Dia adalah isimnya kana, dibaca rafa. Nadhifan khobarnya kana, dibaca nasab. Oke. Kemudian contoh yang lain. Nomor 3 coba dilihat. Ats-tsaubu qasirun. Ini susunan mubtada dan khobar sama seperti tadi. Ats-tsaubu qasirun. Baju itu pendek. Kemasukan saudaranya kana, yaitu soro. Soro ini menunjukkan peralihan. Soro menunjukkan peralihan. Dicatat, soro menunjukkan peralihan. Jadi dalam satu keadaan berubah ke keadaan yang baru, ini menggunakan lafaz soro. Ats-tsaubu qasirun, baju itu pendek. Kalau soro jadinya soro tsaubu qasiran, tidak qasiran lagi. Tidak qasirun lagi. Artinya apa? Artinya baju itu menjadi pendek. Ini menunjukkan peralihan. Soro artinya menjadi. Dicatat. Soro artinya menjadi. Kemudian contoh yang kelima juga sama. Ini saudaranya kana, yaitu laisa. Laisa dicatat artinya tidak. Kemudian saudaranya yang lain yang ketujuh itu asbaha, artinya bisa menjadi juga atau bisa menunjukkan waktu pagi. Kemudian amsa menunjukkan waktu sore, adha menunjukkan waktu duha, dhalla waktu siang, bata dan menunjukkan waktu malam. Jadi misalkan al-maridu muta'allimun. Contoh yang terakhir ini, al-maridu muta'allimun. Jadi orang yang sakit, pasien itu merasa kesakitan. Al-maridu muta'allimun. Pasien itu merasa kesakitan. Al-marid menjadi mubtada, muta'allimun menjadi khobar. Kemasukan saudaranya kana, bata al-maridu muta'alliman. Bata di waktu malam, al-maridu pasien, muta'alliman merasa sakit. Karena ada bata maka menunjukkan waktu malam. Jadi pasien itu merasakan sakit di waktu malam. Nah, ini perlu dicatat makna dari setiap kana dan saudara-saudaranya. Kalau kana menunjukkan waktu di masa lampau, soro menunjukkan waktu, menunjukkan peralihan keadaan, laisa artinya tidak, kemudian asbaha menunjukkan waktu pagi, amsa waktu sore, adha waktu duha, dhalla waktu siang, bata waktu malam. Dan bisa dikiaskan pada contoh-contoh yang lain.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap teman-teman bisa difaham. Kalau memang ada pertanyaan yang belum jelas, ada masalah yang belum jelas, bisa lanjut pada sesi pertanyaan. Saya kira begitu. Jadi pada intinya, pada kesimpulannya, Kana dan saudaranya dan saudara-saudaranya yang ada 7 tadi itu merupakan amil nawasikh, yaitu amil yang merubah hukum asal suatu lafadz, dan yang dimaksud di sini adalah mubtada dan khobar. Khobar yang awalnya dibaca rofa, kemasukan kana dan saudaranya menjadi dibaca nasab. Kemudian mubtada yang awalnya susunannya dia menjadi mubtada, kemasukan kana dan saudaranya dia tidak bisa menjadi mubtada lagi, akan tetapi susunannya dia menjadi isimnya kana. Jadi kalau ditanya apa sih fungsi atau pengamalan kana dan saudara-saudaranya, jadi pengamalan kana dan saudara-saudaranya adalah merofakkan mubtada dijadikan sebagai isimnya dan menasobkan khobar sebagai khobarnya. Banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran. Seperti contoh misalkan wa kanallahu ghafurur rahima. Kalau nggak ada kana, seharusnya Allahu ghafurun. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sebagai tugas ini bisa dibaca, dilihat yang saya tampilkan. Ini contoh 1 sampai 3 yang pertama. Ini masukkan kana sehingga menjadi jumlah yang sempurna. Dan yang 1 sampai 3 ini halaman 66 kalau di PDF saya. Ini dimasukkan soro. Kemudian 1 sampai 3 yang selanjutnya dimasukkan lafadz atau saudara kana, yaitu laisa. Harus disertakan pengamalannya dan perubahan syakal atau harokat ketika dimasukin 3 lafadz tersebut, 3 fi'il tersebut, yaitu apa tadi? Kana, soro, kemudian laisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya harap teman-teman selalu semangat dalam belajar, jangan sampai kendor. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.